Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam sapaan Sabda Tuhan di pagi hari, di hari Jumat tanggal 11 Desember 2020. Sebelum kita membaca dan mendengarkan sapaan Sabda Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan memberkati kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Engkau menyatakan kasih setia dan rahmat melalui anugerah keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga untuk kesehatan nafas hidup yang Tuhan masih anugerahkan. Kami hendak menjalani aktivitas kami di hari ini. Kami hendak sejenak mendengarkan sapaan sabda Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan memberi hikmat, tuntun kuasai dengan Roh Kudus agar kami dapat mengerti, memahami firman Tuhan dan mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan, sabda Tuhan boleh menerangi setiap jalan kami. Inilah kami anak-anak-Mu. Bersabdalah kepada kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai 4 yang menyatakan, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Yang berbahagia, kata Yesus, adalah mereka yang mendengarkan firman dan sabda Tuhan dan mampu melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penulis Injil Markus mengangkat cerita tentang pelayanan Yesus Kristus di berbagai kota dan desa di daerah Galilea. Dalam bacaan Alkitab hari ini, penulis Injil Markus menceritakan bahwa Yesus datang lagi ke kota Kapernaum dan ia singgah di sebuah rumah. Pelayanan yang dilakukan Yesus di Kapernaum menyedot perhatian banyak orang. Kalau kita membaca di ayatnya yang kedua, di situ penulis Injil Markus menceritakan, maka datanglah orang-orang berkerumun, tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Di rumah yang disinggahi Yesus sangat penuh sesak dengan orang. Mereka datang berduyun-duyun dan sangat antusias. Mereka mengikuti kemana Yesus pergi, kemana Yesus hadir. Orang banyak selalu mengikutinya. Mengapa? Karena orang banyak itu merasakan efek dari pelayanan yang dilakukan oleh Yesus. Yesus menyembuhkan orang sakit. Yesus mengusir setan-setan. Tetapi dia juga memberitakan firman Tuhan. Firman yang diberitakan Yesus adalah tentang datangnya kerajaan Allah. Firman yang diberitakan oleh Tuhan Yesus pastinya sangat mudah dimengerti oleh banyak orang. Sehingga banyak orang dikuatkan. Firman-Nya membangun rohani, spiritualitas dan mentalitas.
dan berbagai mujizat yang dilakukan oleh Yesus juga mendatangkan sukacita bagi banyak orang. Mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus bukan hanya menyembuhkan jasmani seseorang yang sedang sakit, tetapi mujizat yang dilakukan Yesus juga mengangkat harkat, martabat, harga diri seseorang dan memberikan kehidupan yang damai sejahtera bagi orang-orang yang selama ini hidup dikucilkan oleh masyarakat. Kita bisa ambil contoh orang yang sakit kusta yang disembuhkan oleh Yesus, sebagaimana diceritakan penulis Injil Markus pasal 1 ayat 40 sampai 45. Orang yang sakit kusta adalah orang yang dikucilkan dari masyarakat. Mereka dianggap sebagai racun. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang tidak berharga. Mereka seringkali diabaikan. Bahkan pemukiman orang yang sakit kusta itu biasanya berada jauh. Mereka disendirikan, tempat mereka, rumah mereka disendirikan dari lingkungan masyarakat. Mereka betul-betul terasing dan terkucil. Tapi ketika seorang kusta disembuhkan oleh Yesus, maka bukan hanya jasmaninya yang disembuhkan dari sakit, tapi juga ia dipulihkan harkat martabat, harga dirinya. Ia memiliki masa depan yang lebih baik, sehingga seorang yang sakit kusta itu mengalami damai sejahtera. Di sini kita melihat bahwa pelayanan Tuhan Yesus memberikan efek yang luar biasa. Orang tidak hanya disembuhkan dari sakit yang dialami dan sedang mendera tubuh jasmaninya, tapi juga rohaninya dikuatkan, spiritualitasnya, mentalitasnya, harga diri, martabatnya boleh ia terima kembali. Tuhan Yesus mengangkat harkat, martabat, harga diri dari seseorang yang selama ini dikucilkan oleh masyarakat. Di situ kita melihat pelayanan luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga tidak heran banyak orang selalu antusias mengikuti kemana Yesus pergi. Mereka mau melihat, menyaksikan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus, karena pelayanan itu sungguh-sungguh berdampak dalam kehidupan mereka. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, pelayanan yang dilakukan oleh Yesus tidak boleh berhenti. Kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus dipercaya untuk meneruskan pelayanan yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Pelayanan yang bukan hanya menyentuh kehidupan jasmania, tapi juga pelayanan yang membangun kehidupan rohani, spiritualitas, mentalitas. Pelayanan yang mendatangkan, membawa damai sejahtera. Karena harkat, martabat, harga diri seseorang akhirnya dipulihkan. Situ kita melihat bahwa
Tuhan Yesus sudah memberikan contoh dan teladan yang baik untuk pelayanan holistik. Layanan yang tidak hanya menyentuh jasmani tapi juga rohani, tapi juga mentalitas, spiritualitas, dan berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Dan pelayanan itu dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kita dipakai oleh Tuhan Yesus untuk meneruskan pelayanannya. Kita dipanggil untuk mendoakan orang sakit. Kita dipanggil untuk melayani Tuhan Yesus dengan jalan menguatkan orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah itu boleh dikuatkan melalui pelayanan yang kita lakukan. Kita melayani orang yang putus asa, sehingga mereka boleh mendapatkan semangat untuk menjalani kehidupan. Mereka kembali memiliki harapan. Kita dipanggil untuk melayani orang-orang yang patah hati, sehingga hati mereka yang patah itu dipulihkan. Kita dipanggil untuk menjadi teman sahabat bagi mereka yang mungkin dikucilkan oleh orang lain. Kita boleh hadir dalam kehidupan mereka, menjadi teman, menjadi sahabat, sehingga orang yang dikucilkan, orang yang diasingkan, orang yang diabaikan itu, mereka boleh mengalami damai sejahtera. Mari kita lanjutkan pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Biarlah kiranya melalui pelayanan yang kita lakukan, banyak orang boleh mengalami damai sejahtera Tuhan. Kita hadir dalam kehidupan orang-orang yang patah hati, orang yang kehilangan semangat, orang yang mengalami luka-luka batin, orang yang lemah, orang yang berduka cita. Kita hadir dalam hidup mereka, termasuk orang-orang yang dikucilkan. Kita hadir, kita menguatkan mereka, kita memberi semangat, sehingga mereka mengalami kehidupan yang damai sejahtera. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk meneruskan pelayanan yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Pelayanan yang tidak hanya menyentuh aspek jasmaniah, tapi juga menyentuh kehidupan rohaniah, menyentuh kehidupan spiritualitas, menyentuh aspek mentalitas dan seluruh aspek dalam kehidupan manusia. Tuhan, tolong kami untuk kami meneruskan pelayanan Tuhan Yesus. Biarlah kiranya melalui pelayanan yang Tuhan percayakan, banyak orang mengalami damai sejahtera. Mereka yang lemah boleh dikuatkan. Mereka yang putus asa boleh menerima dan juga mengalami harapan hidup yang lebih baik. Orang-orang yang patah hati dan luka hati boleh dipulihkan dan disembuhkan. Mereka yang kecewa, mereka yang dendam, mereka yang iri hati, mereka boleh merasakan damai-Mu. Tuhan, tolonglah kami, untuk kami diutus menjadi pelayan-Mu, memberitakan tentang keselamatan yang sudah disediakan Allah di dalam Yesus Kristus. Berkati seluruh warga jemaat Tuhan, kiranya mereka hidup dalam kasih setia, rahmat, pemeliharaan Tuhan. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi orang lanjut usia, kiranya Tuhan pelihara. Para janda, duda, anak-anak yatim piatu Tuhan juga memelihara hidup mereka. Bagi yang berduka cita Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan Tuhan kuatkan iman percaya mereka.
sehingga mereka kuat untuk melangkah. Kami mohon Tuhan, jauhkan kami dari kecelakaan, bahaya, petaka, bencana, dan penyakit. Tuhan memberkati kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Doa ini kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.